Selamat pagi semua, saya Hilarius Moru SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Nusa Tenggara Kupang. Pada hari ini, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Katolik Santo Yosef Nenuk, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Materi pembelajaran alat ukur mekanik presisi. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Hai anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya uraikan ketentuan. Kita mengawali pembelajaran kita hari ini dengan doa. Minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Terus. Absensi. Dedi hadir. Rama hadir. Nako hadir Pak. Pelajaran kita minggu lalu, pertemuan kita yang lalu, apakah ada yang masih ingat? Yaitu tentang apa? K3R. Coba, siapa yang masih ingat K3R? Misalnya contoh seperti apa? Kelas. Ya, alat keselamatan kerja itu misalnya seperti apa? Coba, siapa yang tahu? Tapi apa? Kacamata. Kita bagus, nilai 100 per tahun. Siapa lagi? Ya kalau Elem. Ya, itu juga salah satu alat K3R, yaitu untuk melindungi kepala. Oke, nilai 100 buat kamu. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang alat ukur mekanik presisi. Kompetensi dasarnya 3.3 memahami alat ukur mekanik presisi, tahu cara keseluruhan 0,05 dan 0,02. 4.3 menggunakan alat ukur mekanik presisi, yaitu jangka sorong 0,05 dan 0,02. Tujuan pembelajaran, peserta ini mampu menjelaskan pengertian dari jenis-jenis jangka sorong. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi bagian-bagian jangka sorong dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu memilih dan menggunakan jenis jangka sorong sesuai dengan fungsinya. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong merupakan alat ukur panjang sama seperti penggaris, namun kemampuan jauh lebih tinggi daripada penggaris. Jangka sorong itu bisa digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan untuk selanjutnya kalian dipersilakan untuk memperhatikan video bagaimana cara menggunakan jangka sorong 0,05.
akan menyelesaikan lembak kerja yang akan dibagikan oleh Pak Guru, namun kita dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok Jaka Sorong 0,05 dan kelompok Jaka Sorong 0,02. Jadi kawan-kawan itu kelompok Jaka Sorong 0,05, Ius dan kawan-kawan kelompok Jaka Sorong 0,02. Baik, sudah dapat lembak kerjanya? Sudah, Pak. Masing-masing kamu, masing-masing kelompok mengerjakan soal-soal yang ada di lembak kerja tersebut. Mulai dari sekarang.
Oke, anak-anak, bagaimana pekerjaannya sudah selesai? Sudah. Oke, selanjutnya masing-masing kelompok silakan presentasikan hasil pekerjaannya di depan. Yang pertama kelompok Jangka Sorong nomor 05. Selamat siang, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok Jangka Sorong nomor 05. Sekarang kami ingin menyampaikan hasil presentasi yang kami diskusikan. Bagian-bagian jangka sorong yaitu yang pertama rahang tetap bawah, berfungsi untuk menjepit benda kerja ukur pada waktu melakukan pengukuran. Yang kedua, rahang bergerak bawah, berfungsi untuk menjepit benda ukur pada waktu mengadakan pengukuran, dan rahang nilai yang bergerak untuk menentukan ukuran luar dari hasil pengukuran. Misal lebar benda, panjang benda, tebal benda, dan diameter luar benda. Yang ketiga, rahang tetap atas, berfungsi untuk mengukur ukuran dalam dari benda ukur rahang ini dalam keadaan diam. Yang keempat, rahang bergerak ke atas, berfungsi untuk mengukur ukuran dalam dari benda ukur. Misalnya, besarnya lubang, lebar celah, dan sebagainya. Rahang ini dapat bergerak karena dibuat paralel dengan rahang bergerak bawah. Yang kelima, batang geser, berfungsi untuk menggerakkan rahang gerak bawah dan rahang gerak atas. Yang keenam, skala nonius, berguna untuk menunjukkan beberapa nilai dari hasil pengukuran dengan skala metrik. Yang ketujuh, skala nonius atau inci, berguna untuk menunjukkan beberapa nilai dari hasil pengukuran. Sekian dari hasil presentasi yang kami lakukan. Mungkin dari kelompok sebelah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok ini akan bertanya. Tolong teman-teman jelaskan dengan gambar nilai ukur 5,5 mm pada jangka sorong ketelitian 0,05 mm. Sekian. Garis nol skala nonius berada di antara garis 5 dan 6 skala utama. Garis setelah angka 0
sejajar dengan salah satu garis pada skala utama. Bagaimana? Jawaban dari kelompok Jackson 0,05? Oke. Pas. Pas. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Kasih kesempatan dari depan saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, apa fungsi batang kedalaman? Fungsi batang kedalaman dari Jackson. Batang kedalaman berfungsi untuk mengukur kedalaman benda kerja yang diukur. Bagaimana? Pas. Oke. Apakah masih ada pertanyaan dari kelompok ini? Kelompok Jackson 0,05? Pas. Silakan mengakhiri presentasi kalian. Terima kasih atas kesempatan memberikan. Sekian dari presentasi dan ucapan terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kembali. Oke, selanjutnya kelompok dari Jackson 002 silakan maju untuk presentasi. Pada skala radius sejajar dengan salah satu garis pada skala utama. 4. Tentukan berapa nilai ukur dari gambar berikut. 37. Tolong jelaskan dan gambar nilai ukur 4,8 mm. Garis 00 news berada pada garis 5 dan 6 skala utama. Garis 4 skala news pas dengan salah satu garis dengan garis pada skala utama. Baik Pak, pas jawaban dari kelompok Jackson 0,02. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, kelompok Jackson 0,02 silakan mengakhiri presentasi kalian. Baik, dari kelompok kami kami ucap sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk kelompok. Silakan teman-teman. Untuk mengukur diameter luar benda kerja. Ya, untuk mengukur Jack. Untuk mengukur diameter dalam benda kerja. Ya, nilai 100 sekali. Ya, Untuk mengukur dalam benda kerja. ya, nilai 100. Jadi itu ada 3 fungsi. Yang pertama mengukur diameter luar, yang kedua mengukur diameter kedalaman benda kerja, dan mengukur diameter dalam benda kerja. Itu adalah fungsi dari Jackson. Oke, berikut berapa skala pada Jackson? Jangan jawab. Oke, tapi 2 skala, Pak. yaitu Skala utama dan skala minus. skala utama dan skala minus. Nilai 100 untuk nanti. Mari kita buat kesimpulan untuk pelajaran kali ini. Siapa yang membuat kesimpulan untuk pelajaran kali ini? Angkat tangan. Oke, jadi
kesimpulan dari hasil presentasi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa jangka sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter dalam benda kerja, diameter luar benda kerja, dan kedalaman lubang benda kerja. Oke, itu salah satu kesimpulan bahwa jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar benda kerja, diameter dalam benda kerja, dan kedalaman benda kerja. Ya, kelompok berikut atau siapa lagi yang buat kesimpulan? Jangan. Kesimpulan dari kelompok kami, jangka sorong memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala nulis. Ya, berarti oke. Bagi Oke, dari pelajaran hari ini kelompok yang paling aktif adalah kelompok jangka sorong 0,05 dan itu tidak kalah penting juga untuk kelompok jangka sorong 0,02. Semuanya bagus hari ini, ditingkatkan lagi untuk pertemuan kita berikutnya. Nanti materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikut yaitu tentang pengelasan. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat siang.